Selamat malam, Shalom, selamat ketemu dalam kasih Kristus melalui renungan malam yang diprogramkan oleh BPSW 4 Gereja Toraja, edisi Selasa 29 September 2020. Kami dari Jemaat Tiatira Malangkeri mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pengurus BPSW 4 Gereja Toraja yang memperkenankan kami, memberikan kami kesempatan untuk mengambil bahagian pada malam ini. Jika kita boleh berjumpa pada malam ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari mempersiapkan diri kita mengikuti ibadah pada saat ini, menyanyikan kasih setia Tuhan melalui PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini. Oleh karena kasih setiamu lah yang menuntun kami dari pagi sampai pada saat ini. Sebelum kami beristirahat,
Kami akan mendengar, membaca dan merenungkan bahagian daripada firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkati kami untuk memahaminya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan pada malam ini dari kitab Nahum pasal 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Roh Kudus menolong kita untuk memahaminya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita tadi dari Nahum pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8, saya akan mengulangi membaca ayat 7 sebagai nas perenungan kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik. Ia tupuang masokan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada tahun 1763, Pendeta Augustus M. Toplady, seorang pengkhotbah dari Inggris, pernah terjebak badai dalam perjalanan. Syukurlah ia menemukan celah di gunung batu, tempat berlindung dan berteduh hingga badai itu berlalu. Selama ia berteduh, ia mengamati gunung itu, lalu berkata dalam hatinya, alangkah besarnya kuasa Allah menciptakan gunung batu ini, kuat tempat untuk berlindung. Dari perenungan tersebut, ia terinspirasi, kemudian menciptakan lagu Batu Karang yang Teguh, Kidung Jemaat 37. Ia mengaminkan bahwa Allah itu baik. Ia memberi perlindungan bagi orang yang bersungguh hati mencari Dia. Hal ini sama yang disampaikan Nahum bagi umat Israel saat ia tampil sebagai Nabi Tuhan. Ia berkata, Tuhan itu baik. Pertanyaan ialah bagaimana situasi umat Israel pada waktu itu sehingga dia mengatakan bagi mereka, Tuhan itu baik. Saudara-saudara yang kekasih, situasi umat Allah pada waktu itu ialah mereka sangat bergumul, menderita atas penindasan bangsa Asyur yang beribu kotakan Nineve. Memang Nineve pernah bertobat ketika Yunus menyampaikan murka Allah. Namun setelah bertahun-tahun kemudian, Nineve kembali melakukan berbagai hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Nineve kembali melakukan hal-hal yang menduka citakan Tuhan. Nah, dalam situasi seperti itu, Nabi Nahum diutus menyampaikan ada dua hal penting dalam pembacaan kita pada malam ini. Yang pertama ialah perhatikan ayat 2-6.
Di situ Tuhan murka bagi orang yang tidak lagi menerima didikan Tuhan, yang tidak mau lagi bertobat di hadapan Allah. Hal ini berarti bahwa Allah lah yang berdaulat menyatakan kuasa penghukuman bagi orang-orang yang patut dihukum. Dan orang percaya fokus pada kemuliaan Allah yang sungguh adil mengasihi kita. Lalu kita melangkah pada ayat 7-8. Hal yang kedua yang dikatakan Nahum di tengah-tengah umat Allah pada waktu itu ialah menceritakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang penuh ketulusan hati mencari Dia. Perhatikan ayat 7, saudara-saudara, berbunyi demikian. Allah itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung padanya. Allah itu baik. Saudara-saudara, kita menemukan kebaikan Tuhan saat kita datang berlindung padanya, saat kita datang sebagai pengungsi di hadapannya. Mengapa kita mengungsi? Mengapa manusia mengungsi? Sebab tempatnya sudah tidak aman lagi. Tempatnya tidak memberikan lagi damai sejahtera. Tempatnya sungguh menakutkan. Menghadapi hidup seperti ini, kita sangat butuh tempat yang aman. Tempat yang menghidupkan. Dan itu hanya ditemukan dalam rangkulan kasih Allah yang Maha Rahim. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah datang kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Ia tahu dan Ia mengenal kita. Artinya apa? Ia tidak sekedar seperti ayah dan ibu mengenal nama kita masing-masing, atau kita mengenal teman-teman persekutuan kita mengenal nama mereka, tetapi Ia mengenal kita dalam artian Ia tahu persoalan hidup yang dialami. Ia tahu kerinduan dalam hidup anak-anaknya. Ia tahu ketulusan kita di saat kita berdoa kepadanya. Dan Ia tahu jika kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan itu bagaikan tuan rumah yang sungguh baik, menampung kita di saat kita datang mengungsi, membuka pintu kasih-Nya. Dia tidak sekedar membiarkan kita untuk menumpang di rumahnya, tetapi Dia selalu memberikan kita dan mencukupkan kebutuhan hidup kita setiap hari. Berkat-Nya terus dinyatakan kepada kita, dan Ia sungguh mengasihi kita. Kita mengenal kebaikan Tuhan saat kita merasakan genggaman tangan Tuhan menolong kita melewati keadaan hidup yang menakutkan, hidup yang penuh dengan tantangan, sehingga kadangkala kita nyaris binasa karena berbagai tantangan hidup. Atau seperti analogi yang disampaikan oleh Nahum dalam pembacaan ini, bahwa Tuhan menyeberangkan umat saat banjir. Ia tahu bahwa saat itu umatnya tidak mampu menjalani kehidupan dengan berbagai pergumulan. Ia tahu bahwa umatnya sungguh membutuhkan pertolongan di tengah-tengah derasnya kehidupan yang kadangkala membuat kita menangis dan sungguh tak berdaya. Kita hanya mampu melangkah menjalani kehidupan ini hanya karena kasih dan kemurahan Allah, sehingga dari hari ke hari kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di negara kita ini sudah hampir 6 bulan mengalami pergumulan adanya pandemi COVID-19. Kalau di negara lain sudah hitungan tahunan, sudah terhitung 1 tahun, beberapa tahun, dan sungguh membuat anak-anak Tuhan di bawah kolong langit ini bergumul.
Kita jarang berjumpa dengan teman-teman seiman secara langsung. Ruang gerak kita sangat dibatasi. Banyak program tertunda. Kita jauh dari keluarga. Banyak korban berjatuhan yang membawa duka yang sungguh memiluhkan. Kita bergumul dan bergumul, entah kapan pandemi COVID ini boleh selesai. Belum lagi pergumulan-pergumulan lainnya datang selalu melanda kehidupan kita. Ibaratnya orang yang sedang menyeberang di tengah-tengah derasnya arus kehidupan. Sungguh kita tak sanggup melangkah. Namun ketika kita ditibahkan menikmati hidup sampai pada malam ini, saat ini kita mengakui, kita menyadari bahwa semua ini karena kasih sayang Tuhan. Di balik pergumulan kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Seorang teolog mengatakan, mujizat Tuhan kadangkala didahului dengan pergumulan yang sangat berat. Allah itu baik, bukan hanya pada kita manusia, tetapi bagi ciptaan lainnya. Dalam Mazmur 104, diberi judul kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pemazmur mengungkapkan kemahakuasaan Tuhan menciptakan alam semesta dan memelihara dengan penuh kasih sayang sampai ia berkata, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mazmur 104 ayat 34. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan selalu merenungkan dan mempercakapkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, membuat kita bersyukur dan berkata, Tuhan itu baik. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Katakan dan aminkan pada diri kita masing-masing, Tuhan itu baik. Katakan kepada pasangan kita yang ada di sekitar kita, katakan kepada orang tua kita, katakan kepada anak-anak kita, katakan kepada siapapun yang ada di sekitar kita pada malam ini sedang beribadah bersama-sama dengan kita bahwa Tuhan itu baik. Maka hal ini akan membuat kita selalu mengaminkan kasih dan kemurahan Allah, bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, semakin mempercakapkan kebaikan Tuhan, maka semakin jelas bahwa sangat beruntunglah kita sebagai anak-anak kepunyaan Allah yang selalu diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Nya. Karena itu mari berkata lewat lagu NKB 197, Besarlah Untungku. Kita nyanyikan NKB 197. Jika Yesus diriku
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini, bersama-sama dalam kasih sayang-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan merenungkan bahagian daripada firman-Mu, yang mengingatkan kami tentang kebaikan-Mu, terus kami rasakan dalam hidup. Ya Allah, Roh Kudus, sempurnakanlah ke dalam hati kami masing-masing firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini, sekalipun hamba-Mu sangat terbatas menyampaikannya. Tuntun kami untuk menikmati hidup dengan selalu mengaminkan kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati kami selaku jemaat-Mu, jemaat Tiatira Malangkeri, yang diberikan kesempatan untuk mengambil bahagian pada malam ini. Berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang bersekutu mendengarkan firman Allah melalui saat teduh malam yang diprogramkan oleh BPSW 4 Gereja Toraja. Berkati pengurus BPSW 4 Gereja Toraja memandu kami setiap malam, mengambil bahagian, memimpin ibadah. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab mereka dan di tengah-tengah keluarga. Berkati semua hamba-hamba Tuhan secara bergantian mengambil bahagian setiap malam memimpin ibadah seperti ini. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai kondisi-kondisi hidup yang sedang bersuka cita. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka. Ada yang bersuka cita karena ulang tahun, ada yang bersuka cita karena kesembuhan, ada yang bersuka cita karena bertambahnya usia pernikahan mereka, ada yang bersuka cita karena berbagai berkat-berkat yang ditemukan di tengah-tengah keluarga atau di tempat kerja. Sembari kami mengingat saudara-saudara kekasih kami yang sedang bergumul karena sakit di berbagai tempat, karena berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang tak kunjung terselesaikan. Kasih-Mu Bapa, kebaikan-Mu Bapa akan menolong dan mengasihi mereka, membuat beban hidup mereka menjadi ringan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami doakan pemerintah kami, baik di lingkungan kami masing-masing maupun di seluruh Indonesia ini. Tuhan memampukan mereka untuk menuntun kami dengan penuh keadilan. Kami tahu Tuhan, bahwa begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi sebagai seorang pemimpin. Biarlah kebaikan Tuhan tetap dinyatakan bagi mereka untuk menguatkan menjadi pemimpin kami. Kami berdoa atas pergumulan yang kami alami bersama di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di dunia ini. Adanya pandemi COVID-19. Engkau kiranya Tuhan menolong kami untuk menjalaninya bersama-sama, yang sedang terpapar oleh karena adanya COVID-19. Tuhan kuatkan, Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Dan saudara-saudara kekasih kami yang diberikan tanggung jawab untuk menuntun, untuk mendampingi sahabat-sahabat kami yang sedang hidup dalam pergumulan karena COVID. Kiranya kasih-Mu Bapa selalu menguatkan dan menyertai sebagai alat-Mu yang terdepan untuk memberikan topangan, untuk memberikan tuntunan bagi sesama kami. Malam ini kami jalani dengan penuh penyerahan kepada Tuhan untuk masih mengangkat sebahagian aktivitas kami dan juga untuk beristirahat. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah malam ini kami jalani dengan penuh kasih dan penyerahan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan berkat yang baru. Ampuni segala dosa kami Bapa, dan terima doa kami. Sempurnakan permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Tuhan memberkati kita semuanya.